Ya, pemirsa, kembali dilapor polisi. Ini ada artis Ivan Gunawan yang memenuhi panggilan Barreskrim Polri terkait pemeriksaan kasus robot trading DNA Pro. Ya, Ivan Gunawan ini datang ditemani oleh kuasa hukumnya. Selebriti Ivan Gunawan mendatangi Barreskrim Polri sekitar pukul 2:30 sore untuk diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus. Artis yang biasa disapa Igun ini diperiksa terkait kasus robot trading DNA Pro yang diduga merugikan anggotanya hingga 97 miliar rupiah. Ivan mengaku diperiksa dengan 20 pertanyaan. Hubungan saya dengan DNA Pro selama ini adalah saya hanya sebagai ambasador yang awalnya dikontrak selama 3 bulan. Untuk postingan Instagram dan juga Instagram baik feed maupun story. Selain Ivan Gunawan, 2 artis lain juga diperiksa, yakni Rizky Bilar pada tanggal 20 April dan DJ Una pada 21 April mendatang. Ketiga selebritas ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi yang diduga menerima aliran dana dari DNA Pro. Ya, rencananya ada beberapa public figure yang akan diminta keterangan sebagai saksi. Dan untuk minggu ini, 1 public figure yang akan diminta keterangan, inisialnya tadi sudah saya sampaikan. Tanggal 14. Nanti setelah dilakukan pemeriksaan, setelah hadir dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, nanti kita minta update-nya terkait masalah apa dan apa pertanyaannya nanti kita tanyakan ke. Polisi telah menetapkan 12 orang tersangka dalam kasus investasi aplikasi ilegal DNA Pro. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, memang kasus robot trading yang ilegal begitu pada akhirnya ini menyeret beberapa artis begitu ya. Tadi salah satunya ada Ivan Gunawan dan memang ada beberapa artis lainnya yang nanti akan diperiksa. Tadi polisi juga mengatakan ada 12 tersangka begitu. Nanti kita akan kawal terus proses hukumnya akan seperti apa. Nah, ini masih ada terkait informasi dari DNA Pro. Ada artis lain ini, Pram. Ya, benar pemirsa, ini masih di kasus yang sama. Pemirsa, ini ada Putri Una Astari Tamrin alias DJ Una yang melaporkan robot trading DNA Pro ke Barreskrim Polri. Ya, kuasa hukum DJ Una membantah kliennya ini terlibat investasi ilegal DNA Pro. Yafet Risi, pengacara DJ Una, mendatangi Mabes Polri untuk melaporkan robot trading DNA Pro. Putri Una Astari Tamrin alias DJ Una berinvestasi 1,3 miliar rupiah pada Juli hingga Desember 2021. DJ Una kemudian menarik dana sebesar 623 juta rupiah. Pada Januari 2022, DJ Una ingin menarik dana sebesar 700 juta rupiah, namun dana tersebut tidak bisa ditarik. Ya, kita sudah menyiapkan sejumlah bukti dana yang disetorkan ke DNA Pro, ya, di mana akunnya itu atas nama DJ Una. Jadi DJ Una bersama keluarga dan teman-temannya menempatkan dana di rekening tersebut. Kuasa hukum membantah bahwa DJ Una terlibat dalam kasus robot trading DNA Pro. Menurutnya, DJ Una turut menjadi korban investasi ilegal DNA Pro. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, ini kalau DJ Una tadi ini sepertinya dia ini malah di-endorse ya, bukannya untuk bukan endorse tapi menjadi korban. Korban. Kalau berbeda ke Ivan Gunawan tadi, dia malah yang di-endorse ya, malah yang merugikan. Nah, ini pemirsa juga harus hati-hati juga kalau ikutan robot trading seperti ini. Karena kalau ingin dapat duit ya, kita harus kerja. Kerja itu yang halal, kerja keras kalau mendapat uang yang banyak. Betul, dan ini bagi para teman-teman artis juga, Ivan Gunawan kan sempat menyebutkan begitu bahwa harus hati-hati sebelum pada akhirnya menerima endorse karena ternyata ini merugikan banyak pihak, spesial khususnya untuk masyarakat begitu ya. Betul sekali ya pemirsa. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Ini ada kasus korban begal yang menjadi tersangka akhirnya mendapat titik terang. Ya, penahanannya ini ditangguhkan oleh pihak kepolisian. Sebelumnya, gelombang protes ini muncul dari warga karena korban dianggap membela diri saat akan dirampok.
Polisi akhirnya menangguhkan penahanan Amak Santi alias Murtede, korban begal yang menjadi tersangka pembunuhan karena melawan dan membunuh orang yang membegalnya. Penangguhan karena adanya permohonan dari pihak keluarga. Kemarin Murtede alias Amak Sinta sudah kita tangguhkan penahanannya sesuai dengan permohonan dari pihak keluarga, dan yang bersangkutan sudah kembali ke keluarganya dan mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian atas pemberian jaminan dan kepastian hukumnya. Ya. Proses tetap berjalan. Nanti kalau penyidik membutuhkan informasi atau keterangan dari Murtede, akan dipanggil untuk melakukan pemeriksaan atau kegiatan lain. Sebelumnya gelombang protes muncul di media sosial serta demonstrasi puluhan warga di depan Mapolres Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Mereka mendesak agar Amak Santi dibebaskan. Warga menilai penetapan tersangka keliru karena tersangka korban begal melakukan perlawanan untuk melindungi diri. Amak Santi menjadi tersangka pembunuhan setelah 2 orang begal tewas di tangannya. Amak Santi melawan saat komplotan begal yang berjumlah 4 orang berusaha merampas sepeda motornya. Namun meskipun melawan untuk membela diri, dirinya tetap dijadikan tersangka karena telah menghilangkan nyawa begal. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebuah rumah makan di kawasan Renon, Denpasar hangus terbakar. Ya, ini penyebab kebakaran pemirsa diduga akibat api kompor yang tengah digunakan saat memasak. Kobaran api membakar habis bangunan rumah makan di kawasan Renon, Denpasar, Bali. Seluruh isi bangunan di bagian dapur dan ruang makan pengunjung ludes terbakar. Petugas BPBD Denpasar yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api dan melakukan pendinginan agar api tidak membesar dan merembet ke bangunan lainnya. Api diduga berasal dari ruang dapur akibat api kompor yang tengah digunakan saat memasak. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan mengerahkan 5 unit mobil pemadam kebakaran BPBD Kota Denpasar. Penyebab kebakaran inilah kompor, Bu. Kompor bahwa ada orang yang masak di belakang. Jadi minyaknya, apinya naik ke minyak, minyaknya langsung nyamar ke atas ya. Kurang lebih untuk penanganan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari melaporkan. Sementara itu pemirsa, polisi terus menyelidiki penyebab kebakaran Mall Tunjungan Plaza 5. Tim lapor Polda Jawa Timur telah menggelar olah tempat kejadian perkara. Sementara 4 karyawan Tunjungan Plaza diperiksa sebagai saksi. Satreskrim Polrestabes Surabaya memanggil 4 karyawan Tunjungan Plaza untuk diperiksa sebagai saksi terkait kebakaran yang terjadi pada Rabu sore. Pemeriksaan karyawan dilakukan untuk mendalami dan mengetahui asal mula api serta penyebab kebakaran. Tim Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur datang ke Mall Tunjungan Plaza untuk menelusuri penyebab kebakaran. Penelusuran dilakukan dari titik awal munculnya api untuk menemukan bukti pendukung. Sementara, puing-puing kebakaran masih berserakan di halaman depan Tunjungan Plaza 5. Untuk membantu proses penyelidikan, manajemen Mall Tunjungan Plaza menghentikan operasional sementara waktu. Yang pertama, kita menentukan lokasi api pertama kebakaran. Kita akan cari dulu lokasi api pertama kebakaran, tersulut api pertama itu di mana. Setelah ketemu, nanti baru kita cari barang bukti yang mendukung untuk terjadinya kebakaran. Itu tugas kita pakai ini. Sebelumnya, kebakaran melanda Mall Tunjungan Plaza 5, Surabaya pada Rabu sore. Kebakaran membuat seluruh pengunjung mal berhamburan keluar gedung. Petugas mengerahkan 20 mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ini jenazah tukang ojek yang tewas ditembak oleh orang tak dikenal di Papua tiba di kampung halamannya di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Ya, keluarga histeris menyambut kepulangan korban. Anggota keluarga Salinololo menjerit histeris meratapi kematian korban dengan cara tragis. Bahkan beberapa anggota keluarga jatuh pingsan setelah peti jenazah korban tiba di rumah orang tuanya di Toraja Utara, Sulawesi Selatan.
Keluarga seperti tidak percaya korban yang baru 2 tahun merantau ke tanah Papua pulang dengan kondisi tidak bernyawa. Apalagi korban merupakan tulang punggung keluarga. Saya sangat berterima kasih sedalam-dalamnya baik kepada pemerintah Puncak sendiri atau pengurus ikatan keluarga, karena walaupun anak saya ini sudah meninggal, saya besar harapan karena bisa datang di kampung halaman sendiri. Sebelumnya, Salena Lolo bersama temannya ditembak orang tak dikenal di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, Puncak Jaya, Papua. Korban meninggal dunia akibat luka di rusuk kanan. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, Anyus melaporkan. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena Bang Ano akan hadir sesaat lagi di segmen selanjutnya. Ya, tetap bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.